saya Denny Ramadan, saya dari Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Kali ini saya semester 6. Saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya di semester 6 ini dengan matkul psikolinguistik yang diampu oleh Miss Ainu Zum Rudiana, atau bisa sering kita panggil dengan Miss Nana. Oke, pada kesempatan kali ini, pada UAS psikolinguistik ini, saya mendapatkan 3 pertanyaan dari Miss Nana. Yang pertama adalah pada komponen pengajaran bahasa diuraikan 5 komponen minimal yang harus ada pada pengajaran bahasa, sebutkan dan uraikan. Baik, pada kesempatan kali ini, jadi pertanyaan pertama, saya akan menyampaikan 5 komponen yang harus ada pada pengajaran bahasa. Saya akan menyebutkan dan saya akan menjelaskan komponen tersebut. Pertanyaan yang nomor 2, pada sumbangan psikolinguistik terdapat pengembangan metode pengajaran bahasa adalah pembahasan mengenai dasar-dasar psikolinguistik, teori bahasa dan teori belajar bahasa, dan dikembangkan metode alamiah dan metode respon fisik total. Jelaskan dan berikan contoh penerapan metode tersebut. Baik, di pertanyaan kedua ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teori bahasa dan teori belajar bahasa yang dikembangkan oleh metode alamiah dan dikembangkan oleh metode respon fisik total. Saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dari metode tersebut. The last question, pertanyaan terakhir nomor 3. Pada sumbangan psikolinguistik pada pengajaran keterampilan bahasa dibahas sumbangan teori pemahaman, teori selektif, teori produksi ujaran, teori penyangkalan, teori ambiguitas, teori fitur pembeda bunyi, teori kontinuitas, dan teori direktif dan komisi pada pembelajaran keterampilan berbahasa. Jelaskan dan berikan contoh dari semua teori yang saya sebutkan tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memberikan contoh, akan menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan teori-teori tersebut. Oke. Baik, kita lanjut. Kita akan langsung menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Lima komponen yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada kebijakan dan tujuan. Yang kedua materi, metodologi, manusia, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama kita akan menguraikan apa itu kebijakan dan tujuan. Komponen ini berkaitan dengan pertanyaan kemanakah arah pembelajaran bahasa. Nah, jadi ketika kita mempelajari bahasa, kita harus tahu tujuannya dengan jelas. Karena apa? Pembelajaran bahasa dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya suatu bahasa ditetapkan sebagai bahasa nasional, seperti bahasa kita, bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa negara, atau bahasa asing. Unsur ini memberikan kekuatan motivasi bagi pembelajar bahasa. Jadi kita akan termotivasi untuk kita mempelajari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Itulah tujuan dari pembelajaran bahasa yang pertama, kebijakan dan tujuan. Yang kedua ada materi. Tentu saja ketika kita mempelajari sesuatu apapun kita harus ada materi. Materi di sini yang dimaksud adalah komponen ini berhubungan dengan pertanyaan apa yang diberikan kepada pembelajar pada proses pembelajaran. Jadi apa yang kita berikan kepada siswa, apa yang kita berikan kepada pembelajar, kepada mahasiswa pada proses pembelajaran. Jika dikaitkan dengan klasifikasi Strevens, komponen ini berhubungan dengan komponen desain kurikulum dan pengembangan bahan pengajaran. Desain kurikulum ini biasanya membicarakan unsur seleksi dan gradiasi lahan. Saat ini yang banyak dibicarakan ada hal yang
tari seleksi dan dalam pembelajaran bahasa, pembelajar melakukan seperangkat bahan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk pembelajar tidak boleh menimbulkan bias. Bias itu yaitu kita tidak boleh menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif yang seperti apa? Bisa disebabkan oleh materi. Kita tidak boleh ya mempelajari bahasa, terus bahasa itu memberikan dampak negatif bagi pembelajarnya. Materi tidak boleh menyuburkan pertentangan suku, agama, antar golongan dalam kurung sara. Baik, lanjut yang ketiga, kita ada metodologi. Apa sih metodologi itu? Komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara melaksanakan pembelajaran. Secara lebih rinci, Stephen mengungkapkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran perlu diperhatikan proses pemilihan jenis atau type, tipenya, pengajaran yang relevan, pendekatan, pedagogi, metodologi. Pengajaran di dalam kelas. Pendekatan pembelajaran bahasa adalah kesepakatan terhadap suatu pandangan mengenai bahasa atau pengajaran bahasa tertentu, misalnya pendekatan komunikatif dengan cara komunikatif, pendekatan untuk kita berkomunikasi, memiliki prinsip bahwa pengajaran bahasa harus memungkinkan transformasi kompetisi komunikatif. Jadi harus ya, untuk mempelajari bahasa itu sangat perlu komunikatif ya, yang terdiri atas kompetensi gramatikal, kewacanaan, strategi, dan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Kita melangkah untuk yang keempat. Ini adalah komponen yang bisa dikatakan paling penting, karena komponen yang keempat ini adalah manusia. Oke, manusia. Faktor ini berkaitan dengan pertanyaan siapa yang terlibat dalam pembelajaran. Jadi ketika tidak ada manusia, apakah akan ada pembelajaran bahasa? Itu tidak. Maka kalau menurut saya adalah komponen yang paling penting yang nomor 4 ini, yaitu manusia, pelakunya, individunya. Sebagaimana dikemukakan oleh Baraja 1994, pembelajar merupakan faktor utama dalam pembelajaran bahasa. Dan kalian pasti setuju dengan itu. Pembelajar adalah faktor utama pembelajaran bahasa. Kalau nggak ada pelakunya, apa mungkin akan terjadi pembelajaran bahasa? Kita lanjut. Dikemukakan oleh Brown 1987 bahwa faktor manusia yang terdiri atas pembelajar dan pengajar, sangat jelas ya, merupakan faktor yang harus mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Oke, kita lanjut langsung ke yang terakhir. Untuk pertanyaan pertama, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini kita sering gunakan dimanapun dan kapanpun. Ketika kita mengadakan acara, sangat diperlukan evaluasi. Namun di sini tema kita adalah tentang bahasa, maka evaluasi di sini yang diperlukan adalah komponen ini berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dapat mengetahui bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Jadi kita tahu tercapai atau belum, kita harus melakukan evaluasi. Karena dengan itu kita tahu apa yaitu pembelajar, pengajar, dan pihak lain yang ikut serta dalam penilaian tingkat keberhasilan proses tersebut untuk kepentingan administrasi lembaga. Oke. Kita lanjutkan setelah ini untuk pertanyaan yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode alamiah dan apa yang dimaksud dengan metode respon fisik total. Yang pertama, metode alamiah. Dikenal juga teori monitoring terdiri atas 5 hipotesis utama. Yang pertama adalah hipotesis pemerolehan pembelajaran. Yang kedua ada hipotesis urutan ilmiah.
Yang ketiga ada hipotetis monitor, ada juga yang keempat yaitu hipotetis masukan. Dan pemrolehan mengacu pada kemampuan linguistik yang telah diternalisasikan secara alamiah, yaitu tanpa kesadaran dan memusatkan. Pada bentuk linguistik, pembelajar dilakukan dengan sadar dan merupakan hasil situasi belajar formal. Menurut hipotesis ini, anak kecil hanya melakukan pemrolehan dalam usaha menguasai bahasa yang pertama. Jadi dalam hal ini anak kecil itu hanya memperoleh menguasai bahasa yang pertama saja. Akan tetapi orang dewasa melakukan dua cara dalam mengembangkan kompetensi B2-nya. Cara yang pertama adalah pemrolehan yang dilakukan sebagaimana anak kecil mengembangkan kemampuan bahasa pertamanya, dan cara yang kedua dilakukan dengan jalan belajar bahasa. Kalau anak kecil mendapatkan satu bahasa, yang orang dewasa mendapatkan dua bahasa. Pembelajarannya sama, yang belajar bahasa pertama, yang belajar bahasa kedua ini dengan jalannya bahasa. Yang kedua adalah metode respon fisik total yang dikembangkan oleh seorang psikolog dan dari San Jose State College, Amerika Serikat, James J. Asher 1966. Sesuai dengan teori belajar bahasa yang mendasari beliau, kaitan antara gerak tubuh dan penguasaan bahasa menjadi fokus pemilihan teknik pembelajaran yang dikembangkan. Situasi di dalam kelas dapat dijadikan media pembelajaran, tetapi yang ideal metode ini mengisyaratkan kelas yang luas. Jadi metode yang dikembangkan oleh beliau ini harus kita memiliki kelas yang luas, karena kita membutuhkan jumlah siswa yang idealnya relatif kecil, itu minimal 20 sampai 25 orang. Faktor umur tidak ada batasan, bisa untuk anak-anak hingga orang dewasa. Contoh, teknik pembelajaran metode ini dapat dicermati dari teknik yang telah dilakukan Asher untuk mengajarkan kata abstrak pemerintahan. Contohnya pemerintahan, kata abstraknya. Terus keadilan dan gaji. Dibuatlah kartu kecil flashcard. Kosakata abstrak tersebut ditulis pada kartu dengan huruf yang sesuai. Kemudian di balik kartu diberi arti katanya dalam bentuk terjemahan. Cara pengajarannya ialah dengan meminta pembelajar memberikan kartu tersebut pada kawannya. Demikianlah jawaban yang kedua. Kita lanjut untuk jawaban yang nomor 3. Oke, semoga teman-teman masih semangat. Yang nomor 3 ini kita akan membahas teori-teori yang sangat banyak tadi. Jadi di sini kita akan meringkas saja ya. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari teori pemahaman. Yang pertama adalah teori pemahaman atau comprehension, yaitu pendekatan sintaktik dan pendekatan semantik. Melalui pendekatan sintaktik, pemahaman tersebut dilakukan dengan pertama-tama mendasar diri pada struktur kalimat. Pemahaman dilakukan dengan mengenal bunyi, kata, dan maujud yang terdapat dalam kalimat, yang menangkap makna pertanyaan yang terkandung dalam kalimat tersebut. Aspek pemahaman harus diajarkan dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Nah, ini yang dimaksud dengan teori pemahaman. Kemudian yang kedua ada teori mendengarkan selektif. Di sini teori ini di atas berguna pengajaran berbicara dan menyimak yang dilakukan secara terintegrasi. Pada kenyataan berbahasa Indonesia, kita sering berbicara dan menyimak dalam situasi gaduh seperti dalam kendaraan, sehingga deru mesin kendaraan tersebut menjadi sangat mengganggu.
dalam pesta atau rapat yang sangat banyak pengunjungnya. Dalam kondisi tersebut kita sebagai pendengar harus menggunakan teori mendengarkan secara selektif agar terus dapat mengikuti pembicara. Itulah yang dimaksud dengan teori selektif. And then the next one is teori produksi ujaran. Di sini teori produksi sangat bermanfaat dalam mengajar berbicara dan menulis. Teori ini menyatakan bahwa produksi berbahasa melibatkan dua aktivitas utama, yaitu perencanaan dan pelaksanaan dalam berbicaranya. Contohnya, seorang penutur terlebih dahulu merencanakan bagaimana dia bertutur untuk mempengaruhi mental pendengarnya. Nomor 4, teori penyangkalan. Di sini penyangkalan atau denial bahasanya merupakan bentuk pernyataan khusus. Penyangkalan seperti suposi dengan pembatalan merupakan suatu kesatuan. Penyangkalan membiarkan informasi lama dan menegaskan informasi yang baru. Contohnya seperti ini. Misalnya, ingat kemarin ketika saya berkata kepada Anda adalah John yang memukul Bill. Baiklah, saya salah. Dalam kalimat yang kedua terdapat pernyataan bahwa adalah John yang memukul Bill, itu tidak benar. Lalu apa yang ingin dibatalkan? Apakah John melakukan sesuatu tetapi bukan memukul Bill? Apakah John itu memukul seseorang tetapi bukan Bill? Apakah sesuatu terjadi tetapi bukan memukul Bill oleh John? Dalam pertanyaan itu penutur ingin menyatakan given information bahwa X memukul B adalah benar dan membatalkan new information bahwa X adalah John. Oke, itu saja. Terus ini teori ambiguitas. Ambigu kita sering mendengarkan apa itu ambigu. Dan di sini ambigu adalah teori ambiguitas adalah pada dasarnya terdapat dua teori ambiguitas, yaitu teori garden path dan teori many meanings. Dari garden path menyatakan bahwa manusia tidak menganggap suatu kalimat sebagai ambigu karena hanya ada satu penafsiran. Sedangkan dari many meanings menyatakan bahwa pendengar membuat dua atau lebih tafsiran yang berbeda untuk setiap kalimat ambigu dan segera memutuskan mana yang benar berdasarkan konteks. Lanjut kita ke F, teori fitur pembeda bunyi. Fitur nama kerennya fitur distinctive. Oke. Dari ini menyatakan bahwa setiap bunyi mempunyai sejumlah fitur sebagai pembeda bunyi. Apakah bunyi itu konsonantal, apakah bunyi itu vokal, apakah bunyi itu anterior, apakah bunyi itu koronal, apakah bunyi itu voice, apakah bunyi itu nasal, apakah bunyi itu strident, dan apakah bunyi itu konstinuan. Hasil analisis itu akan menghasilkan fitur bunyi dalam kurung B sebagai pembeda dengan bunyi yang lain. Dari tersebut bermanfaat untuk mengajarkan bunyi bahasa padahal bunyi-bunyi tersebut sebenarnya berbeda. Guru akan dapat mengajarkan bunyi-bunyi tersebut mengenai fitur pembeda bunyi. Itu ya, guys. Lanjut, nanti kelamaan videonya. Teori kontinuitas. Teori kontinuitas menyatakan bahwa penguasaan segmen bahasa berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 1994
dalam mengajarkan kalimat, misalnya terlebih dahulu diajarkan kalimat-kalimat sederhana dan selanjutnya diajarkan kalimat-kalimat yang luas yang terdiri atas 2 klausa, 3 klausa, 4 klausa dan seterusnya. Selanjutnya ada yang terakhir, the last one guys, teori, direktif, dan komisif. Pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 1994 lagi mewajibkan guru mengajarkan dan mengajarkan pembelajaran untuk memahami dan menggunakan kalimat-kalimat sebagai tindak ujar. Dalam pengajaran bahasa seperti itu perlu dipikirkan tindak ujar yang perlu diajarkan terlebih dahulu. Tindak ujar apakah yang perlu diajarkan? Kemudian sebagai contoh penelitian BRIM tersebut sebagai diterapkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tindak ujar direktif sebagai diajarkan terlebih dahulu, sedangkan tindak ujar komisaris diajarkan kemudian. Yang terakhir, masalah dalam pembelajaran bahasa. Ini agak serius guys ya. Sebuah pembelajaran atau pengajaran bahasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang mulia, yakni mengubah tingkah laku peserta didik berbahasa. Mengubah tingkah laku melalui belajar adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak kurang baik menjadi lebih baik. Setiap usaha, khususnya usaha yang bersifat positif, selalu terdapat kendala seberapapun kadarnya. Demikian pula hanya dengan pembelajar bahasa. Thank you guys. Oke, baik demikian, panjang sekali ya. Semoga jenengan Nana tidak bosan dengan video saya. Terima kasih untuk semua yang menonton. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.